Pemirsa, seekor sapi kurban di Blitar, Jawa Timur terlepas dan mengamuk. Sapi beralih ke arah jalan raya dan masuk ke rumah makan hingga menyerang sejumlah warga. Kayune dorong. Seekor sapi kurban di Blitar, Jawa Timur lepas dan mengamuk. Sapi ini berlari ke tengah jalan, kemudian menyerang sejumlah anggota polisi dan warga hingga terluka. Aksi sapi ini pun viral di media sosial. Mulanya sapi hendak diantar menuju masjid untuk disembelih. Namun saat diangkut ke mobil bak terbuka, sapi kabur dan berlari ke jalan raya serta rumah makan. Karena sulit dikejar, polisi terpaksa menembak sapi ini. Mengabrak-abrik anggota kami sehingga menerobos kerumunan anggota yang ada di sini, akhirnya masuk ke rumah makan ini, sehingga kami melakukan atas persetujuan pemilik, sehingga tidak terjadi kemungkinan ada korban lagi. Atas persetujuan pemilik kami tembak dengan mematikan. Sapi akhirnya disembelih di dekat rumah makan. Pemilik sapi mengganti sapi yang telah disembelih dengan sapi baru untuk diserahkan ke panitia kurban. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri meminta kepala daerah berpenampilan layaknya birokrat. Hal ini disampaikan setelah Sigit Purnomo atau Pasa, Wakil Wali Kota Palu, mengecat rambutnya pirang. Sigit Purnomo Said atau yang dikenal sebagai Pasha Ungu tampil dengan gaya rambut baru. Penampilannya yang baru ini menghebohkan. Gaya rambut pirangnya dinilai kurang cocok karena masih menjabat sebagai kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tidak ada aturan yang mengatur warna rambut kepala daerah. Namun Mendagri meminta agar Sigit Purnomo atau Pasha Ungu berpenampilan layaknya birokrat karena sedang mengemban tugas sebagai Wakil Wali Kota Palu. Belum ada aturannya, tapi sebaiknya sebagai pejabat negara sebagai pejabat negara memberikan contoh etika yang baik dengan harus bertindak negarawan. Negarawan itu diantaranya termasuk penampilan. Saya mengharapkan Mas Pasa juga jiwa birokratnya sekarang lebih kental. Jiwa senimannya otomatis nggak harus hilang, tidak. Tapi kan tidak harus artinya dengan cara merubah penampilan, simbol penampilan rambut gitu. Mendagri menambahkan kepala daerah harus bisa menempatkan diri karena menjadi perwakilan dari pemerintah pusat. Di sela-sela pembuatan video klip, Sigit Purnomo Said mengatakan dirinya mewarnai rambutnya bukan untuk gaya-gayaan, melainkan karena sedang syuting video klip untuk kolaborasi. Rambutnya warna kuning, dicat sederhana aja, biasa aja. Yang cat teman saya, kebutuhannya untuk video klip single kedua. Ya, saya itemin lagi bukan karena siapapun yang tidak sesuai pendapatnya dengan saya ya. Memang saya itemin lagi karena pengen saya itemin lagi, bukan karena orang-orang mengatakan bahwa kenapa kuning, kenapa merah, kenapa biru gitu. Ya apa ya? Saya sih tidak ingin membenarkan diri. Memang ada persoalan norma-norma kepantasan ya di dalam birokrasi gitu ya, dunia pemerintahan. Tapi saya kira kita jangan juga berlebihan kemudian menilai rambut seseorang atau penampilan seseorang yang sebenarnya tidak substansial gitu. Menurut saya tidak ada korelasinya dengan persoalan kinerja. Menurut Pasha, gaya rambut ini juga tidak akan bertahan lama. Setelah pembuatan video klip, dirinya akan berpikir lagi warna yang cocok untuk rambutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah disindir Mendagri, Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo atau Pasa Ungu mencukur rambutnya. Rambut pirang sebelumnya Pasha sempat menimbulkan kontroversi. Back to normal, persiapan Lebaran Haji. Gimana Mas Sopan? Aman. Kegiatan cukur rambut diunggah Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo atau Pasha Ungu melalui akun Instagramnya. Rambut pirang Pasha sempat menimbulkan kontroversi. Pasha mengaku mewarnai rambut untuk keperluan syuting video klip. Wah, Saulin lagi kita ya. Saulin. Bakal calon Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyambut baik pasangan independen Bagio dan
FX Suparjo sebagai lawan di Pilkada Solo 2020. Pasangan Bajo telah memenuhi persyaratan dokumen untuk maju sebagai bakal calon wali kota Solo. Putra Presiden Jokowi, bakal calon wali kota Solo dari PDIP, menyikapi munculnya rival Bajo dalam pilkada besok. Gibran mempersilahkan pasangan ini untuk terus maju. Menurutnya, dengan banyaknya pilihan calon wali kota Solo, maka masyarakat yang diuntungkan dan bisa memilih siapa calon terbaik yang akan memimpin kota Solo di 5 tahun mendatang. Pernyataan Gibran ini disampaikan setelah beberapa hari terakhir muncul beberapa nama yang akan mencalonkan diri sebagai penantang Gibran. Selain pasangan independen Bajo, Bagio, dan Suparjo, ada pula Sailendra dan Putri Wulansari dari keluarga Keraton Surakarta. Ya, saya senang sih kemarin kan kita pengen ada lawan biar kontestasi ini semakin ramai, biar masyarakat juga pilihannya makin banyak. Tadi kan ada Bajo, ada siapa, ada Sailendra, Putri, ada Jeng Putri, biar makin ramai, biar masyarakat pilihannya makin banyak juga. Ya namanya demokrasi. Pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa diprediksi akan menjadi calon terkuat untuk memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Namun penantang Gibran mulai bermunculan, mereka adalah putra dan putri Keraton Solo serta calon independen yang berprofesi sebagai penjahit dan ketua RW. Perebutan kursi nomor 1 di Surakarta mulai mengemuka. Saat ini sudah ada 4 nama bakal calon yang akan bertarung memperebutkan tahta di Surakarta. Ketiga nama ini adalah Gibran Raka Buming Raka yang akan berpasangan dengan Teguh Prakosa, Bagio Wahyono FX Suparjo, Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi, serta Bendoro Raden Mas Suryo Sailendra Supomo. Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Pasangan Gibran Teguh ini menjadi calon terkuat mengingat Surakarta merupakan basis suara PDI Perjuangan. Sementara pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo maju dari calon independen. Bajo telah menyerahkan berkas dukungan perbaikan ke KPU daerah sebagai syarat bertarung di Pilkada Surakarta 2020. KPU Surakarta menyatakan pasangan Bajo lolos ke tahap selanjutnya dan harus melewati beberapa tahap lagi sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Sementara Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi masih melakukan pendekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun peluang cucu Pakubuwono 12 ini cukup kecil karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi, sementara partai lain yang bisa diajak koalisi banyak yang sudah merapat ke barisan Gibran Teguh. Selain Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan, muncul nama Bendoro Raden Mas Suryo Sailendra Supomo yang merupakan cucu Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono 12. Sailendra masih menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pihak terutama Partai Keadilan Sejahtera. Partai Golkar memutuskan mendukung Bobi Nasution yang merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Sumatera Utara. Namun untuk wakilnya, Golkar menyerahkan kepada Bobi sebagai bakal calon wali kota Medan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di sela-sela penyerahan hewan kurban di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Palmerah, Jakarta Barat. Namun demikian untuk bakal calon wakil wali kota Medan, Golkar menyerahkannya kepada Bobi dan akan mendukung siapapun pilihan Bobi. Tidak hanya Golkar, Bobi Nasution juga telah didukung Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional. Kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari Partai PDIP atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Cabang. Setelah buron selama 11 tahun, Joko Chandra akhirnya ditangkap di Malaysia. Kini Joko Chandra ditahan di Barreskrim Polri untuk jalani pemeriksaan terkait sejumlah pihak yang tersandung ulahnya masuk ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Buronan kasus korupsi perkara hak tagih Bank Bali Joko Chandra ditangkap polisi. Penangkapan dipimpin langsung Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang bekerja sama dengan kepolisian di Raja Malaysia. Joko Chandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia setelah 11 tahun buron. Joko Chandra tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Kamis malam sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lanjutan. Kondisi kesehatan Joko Chandra juga dicek untuk memastikan saat diperiksa, Joko Chandra dalam keadaan sehat.
Kabar Eskrim menyatakan penangkapan Joko Chandra merupakan perintah Presiden. Dari hasil penyelidikan, Joko Chandra berada di Malaysia. Proses komunikasi kepolisian Indonesia dan Malaysia berjalan selama 2 minggu hingga akhirnya Joko Chandra ditangkap. Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap Saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabar Eskrim, Kadifopam, rekan-rekan dari Bareskrim untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Joko Chandra semestinya berada di dalam sel sejak tahun 2009. Saat itu Joko Chandra dijerat perkara kasus hak tagih Bank Bali dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 15 juta. Namun pria berjulukan Joker ini kabur ke luar negeri. Sementara itu, Brigjen Pol Prasetyo Utomo juga ditahan di Bareskrim sejak malam tadi. Sebelumnya, Brigjen Prasetyo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penahanan Prasetyo berdasarkan pengakuannya yang menolong Joko Chandra untuk membuat surat jalan. Proses sidang etik di internal Korps Bayangkara segera dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, gunakan masker, dan sering cuci tangan. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat Idul Adha.